Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Teman-teman punya kartu Indonesia Pintar, tapi kenapa kok ketika dicek tertulis seperti ini, dana dikembalikan ke negara atau bahkan dibatalkan sebagai penerima PIP? Ternyata ada hal-hal yang menyebabkan penerima bantuan PIP ini dibatalkan dan dananya dikembalikan ke negara. Simak video ini sampai habis dan jangan di-skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya. Karena satu subscribe dari teman-teman itu sangat berarti buat perkembangan YouTube channel ini. Oke, teman, karena banyak sekali yang bertanya, "Kak, kenapa kok ketika dicek dana PIP anak saya itu dikembalikan ke negara atau tertulis dibatalkan? Apa sebabnya?" Oke, jadi aku cari-cari informasi yang akurat dari website resmi PIP itu sendiri, dan aku juga cari mengenai SK dan aturan mengenai bantuan PIP ini. Jadi aku menemukan ada hal-hal yang menyebabkan teman-teman itu dibatalkan sebagai penerima bantuan PIP, dan ada juga hal-hal yang menyebabkan dana dikembalikan ke negara. Oke, nah jadi aku bahas dulu yang hal-hal yang menyebabkan pembatalan PIP ya. Nah, yang pertama, meninggal dunia. Kemudian yang kedua, putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Ketiga, tidak diketahui keberadaannya. Keempat, menolak menerima KIP. Keenam, tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagai penerima PIP Dikdasmen. Keenam, tercatat sebagai data ganda penerima KIP. Jadi kalau misalkan datanya double itu juga otomatis dibatalkan ya salah satunya. Kemudian pembatalan KIP oleh KPA Puslapdik yang dilaksanakan setelah mendapatkan surat penetapan usulan pembatalan KIP secara tertulis yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ataupun Kota. Untuk pembatalan KIP ini dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota menandai data peserta didik yang dibatalkan melalui aplikasi Si Pintar pada menu pembatalan. Kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota mengunduh format surat keputusan pembatalan KIP. Selanjutnya, yang menyebabkan dana PIP teman-teman itu dikembalikan ke negara, yang pertama yaitu pengembalian dana PIP Dikdasmen ke kas negara dapat dilakukan oleh satuan pendidik dan kementerian. Nah, kemudian yang kedua, pengembalian dana PIP Dikdasmen ke kas negara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila peserta didik A. meninggal dunia, B. putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, C. tidak diketahui keberadaannya. Maksudnya tidak diketahui keberadaan ini dia pindah sekolah atau pindah daerah atau pindah tempat tinggal namun tidak melaporkan diri ke sekolah yang baru. Kemudian yang D. menolak menerima dana PIP. E. tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagai penerima PIP Dikdasmen. Kemudian yang F, adanya kebijakan larangan pemerintah daerah setempat kepada peserta didik untuk menerima dana PIP. Dan yang G, tercatat sebagai data ganda penerima PIP Dikdasmen. Nah, untuk yang bagian F ini adanya kebijakan larangan dari pemerintah, aku tidak menemukan penyebab pemerintah itu melarang kepada peserta didik itu untuk menerima PIP. Mungkin disebabkan karena ada masalah dengan siswa tersebut sehingga tidak layak untuk menerima bantuan itu ya teman-teman. Dan aku juga cari informasi kenapa kok dana PIP teman-teman itu bisa dikembalikan ke negara. Selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, itu disebabkan juga karena teman-teman itu telat melakukan pencairan dana tersebut. Jadi biasanya untuk pencairan dana PIP itu sudah ditentukan jadwalnya, bulan apa, rentannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, jadi ketika teman-teman ngecek di aplikasi Si Pintar itu, teman-teman misal sudah diinformasikan bahwa penyalurannya itu bulan sekian. Nah, atau teman-teman mendapatkan informasi dari sekolah untuk penyairan bantuan PIP
bulan sekian, misalkan bulan April, maka teman-teman harus segera mencairkan uang tersebut pada bulan yang sudah ditentukan itu. Kalau tidak, teman-teman, maka uangnya akan dikembalikan ke negara. Nah, ini terlebih lagi banyak dari teman-teman yang tidak tahu bahwa anaknya menerima bantuan tersebut. Karena baru tahunya di tahun 2021 ini, harusnya penyalurannya di 2020, maka otomatis uang tersebut dikembalikan ke negara. Oke teman-teman, di sini juga tertulis syarat menerima bantuan PIP. Jadi bantuan PIP ini diberikan kepada anak berusia minimal 6 tahun dan maksimal 21 tahun. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian peserta didik berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus seperti ini. Yang pertama, peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan, kemudian peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, ketiga peserta didik yang berstatus yatim piatu atau berasal dari panti sosial dan panti asuhan, kemudian yang keempat yaitu peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Yang kelima, peserta didik yang tidak bersekolah lagi atau drop out yang diharapkan kembali ke sekolah. Nah, drop out di sini disebabkan karena tidak mampu ya teman-teman. Kemudian yang keenam, peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kemudian dari daerah konflik atau dari keluarga terpidana berada di lembaga permasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Namun berbeda halnya lagi jika teman-teman itu tidak menerima bantuan PIP. Kalau tidak menerima bantuan PIP, kalau misalkan teman-teman punya kartu KIP namun tidak cair bantuannya, itu disebabkan karena teman-teman tidak melakukan aktivasi. Nah, untuk yang penjelasan di video ini itu disebabkan karena tertulis dana dikembalikan ke negara. Untuk yang punya kartu KIP tapi kenapa kok tidak cair, teman-teman bisa cek aja di video aku yang ini. Linknya akan aku sertakan di video ini agar teman-teman bisa melakukan pencairan dari bantuan PIP ini. Oke, sekian informasi dari aku. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.